Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali dalam Bisnis Bali News. Nah, hari ini agak istimewa karena saya akan mewawancarai Kepala Perwakilan Kantor BI Bali, Pak Krisno Nugroho. Tentang apa? Tentu tentang perekonomian Bali yang memasuki hampir bulan kelima di masa pandemi COVID ini. Seperti apa kondisinya? Mudah-mudahan kita ada menerima kabar baik juga. Selamat siang Pak Tris. Selamat siang Pak Win. Apa kabarnya Pak Tris? Sekarang sehat ya, semoga sehat juga Pak Win. Ya, dan saya lihat Pak Tris ini cukup aktif ya untuk kris itu ya, kemarin ada di mana-mana saya lihat di beritanya. Pak Tris, kalau kita bicara tentang kondisi perekonomian Bali dalam pantauan BI sampai bulan apa ya sekarang, bulan Juli atau yang terakhir Juni seperti apa Pak? Juni ya. Kondisinya? Iya, terima kasih Om Swastiastu, terima kasih para pemirsa Bali TV. Saya mungkin sekali dua kali diwawancara juga sama Bali TV. Pantauan kami di triwulan kedua ini berdasarkan sektornya atau lapangan usaha semua dalam posisi memang tertekan Pak. Tertekan ya? Jadi ke bawah semua ya, merah semua ya, apa namanya itu terjadi kontraksi ya. Betul. Akmamin, akomodasi, makan minum juga minus ya lebih dalam dari triwulan pertama. Kemudian juga konstruksi juga demikian. Kami melakukan FGD dengan para pelaku di sektor di lapangan juga melakukan itu. Yang possibility, yang kemungkinan positif itu adalah di pertanian. Di sektor pertanian, moga-moga masih positif. Tapi gini, di triwulan kedua kan paling tertekan sebenarnya di bulan Mei ya. Jadi ada namanya Google Mobility Index ya. Di tiap-tiap pergerakan ya. Jadi dibandingin di provinsi-provinsi lain, Bali itu paling di bawah ya, di bawah Bali itu ya, di bawah. Memang kan hampir 1,5 juta orang yang dulunya biasanya ke Bali, dia nggak ada ya. Jadi sekarang hanya murni kita sebagai orang Bali orang Bali yang di sini jadi turun. Kemudian yang paling dalam itu di bulan Mei dan Juni ya, jadi Juni dan paling dalam di antara provinsi lain ya. Dan sekarang Juli setelah tanggal Juli awal 9 itu udah mulai ada sedikit kegiatan. Sudah mulai ada pergerakan gitu ya, di Google. Nanti bisa lihat Google, nanti bisa lihat Google Mobility Index-nya itu ya. Jadi itu moga-moga the bottom piramidnya sudah atau the bottomnya sudah kita lewati ya di bulan Mei Juni ya. Harapannya sudah mulai meningkat gitu ya. Jadi semuanya negatif, hanya pertanian yang mungkin kita bisa harapin bisa menahan pertumbuhan ekonominya lebih dalam lagi. Itu pantauan kami. Tapi belum ada prediksi pertumbuhan minus berapa gitu ya? Ya pastinya proyeksi kami itu dan juga saya membaca dengan mendengar dari beberapa mungkin ekonomis di Bali gitu ya, dan saya sempat juga nanya di ekonomis di Jakarta. Ya tentunya lebih dalam dari triwulan pertama ya yang 1,14 dan berapa besarnya. Ya ada yang bilang 5, ada yang 6, ada yang 7, tapi tentunya biasa ke bawah ya. Biasa itu ke bawah ya, lebih dalam ya. Seberapa dalam kita muka-muka nggak terlalu dalam, muka-muka tidak terlalu dalam. Itu aja. Karena itu data nanti akan keluar baru Agustus Pak. Tanggal 5, rencananya BPS ngeluarin rilis tanggal 5 Agustus. Dan BPS yang mengeluarkan data, bukan BI gitu ya? Bukan Pak, BPS ya, supaya independen dan kita memantau. Pak, kalau kita bicara tentang pertumbuhan minus gitu misalnya, ya mudah-mudahan tidak terlalu dalam. Tapi kalau seandainya misalnya sangat dalam gitu, sebenarnya apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya, sebelum ke sana yang agak baik walaupun bulan Maret ya, kan mungkin terakhir maksud membaca rilisnya BPS bulan Maret ya. Ada rilis baru mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi Bali dan Indonesia. Ya masih Maret sih, tapi buat saya adalah surprisingly kalau tingkat kemiskinan Bali itu dibandingkan dengan 33 provinsi lain di bulan Maret ya, surveinya BPS itu rilisnya Maret, tapi mungkin hasil dilakukan di tahun 2019 kali ya. Saya tidak tahu, saya lupa baca. Artinya tapi possibility sampai Maret ya. Dulu tingkat kemiskinan Bali itu nomor 2 setelah DKI Jakarta. Yang rilis bulan September 2019. Tapi rilis di bulan Maret 2020 itu kita malah yang terbaik di antara 33 provinsi. Bulan Maret itu ya? Bulan Maret ya, tapi Maret kan belum terlalu kena ya. Tapi DKI itu sudah melompat ke nomor 4.
DKI itu kan kemiskinannya melompat dari nomor 1 yang paling rendah sekarang naik ke nomor 4. Jadi Bali di kemiskinan kemarin Maret terbaik. Kemudian di tingkat pengangguran juga masih bertahan, Bali nomor 1. Masih bagus, paling kecil. Tapi jumlah penganggurannya sedikit gitu, ya, di antara 3 universitas. Saya ya UMKM Bali dan masyarakat kan pedagang UMKM, jadi memang sektor informalnya banyak ya. Itu yang masih bergerak gitu ya. Tapi harapannya kan disurvei lagi di bulan September. Dugaan saya akan meningkat ya. Itu satu. Kedua mengenai apa dampaknya. Apa dampaknya? Apa yang akan dirasakan masyarakat itu dalam bahasa sederhananya? Sebenarnya gini, kan ekonomi katakanlah sekarang di Bali itu kalau nggak salah 30 triliun ya. Ekonomi Balinya ya. Ini kalau mestinya dia naik terus kan, 32, 34. Sekarang dia menyusut. Jadi menyusut mungkin ada 30 atau 29. Dan itu kan income pendapatan dari masyarakat juga pasti turun, mengkeret semua lah. Kalau pengusaha juga semua mengkeret. Tentunya dia pengeluarannya akan semakin selektif ya. Tentunya juga ada yang dulunya di tingkat kemiskinannya itu sedikit, karena dia kurang pendapatan dia akan turun ke bawah. Tentunya tingkat kemiskinan akan bertambah. Pengangguran pun juga akan bertambah. Itu salah satunya ya. Survei kami, FGD kami, bahwa hasil livestock dari banyak pengusaha, masyarakat Bali itu mencoba menseleksi cara pengeluarannya ya. Even sebenarnya sekarang basic semua, ke makan, minum gitu untuk bulan hidup ya. Itu pun dia selektif loh. Itu sudah dia berusaha untuk selektif. Dia selektif mengurangi lagi, tidak seperti sebelumnya, mengurangi bagaimana belanja makan, beras dan sebagainya. Sudah begitu ya. Mungkin sekunder itu primer yang kebutuhan sekunder sudah mulai dikurangin gitu ya. Ini yang agak berat. Jadi kita harus mensupport lagi agar konsumsi dari masyarakat bisa tumbuh lagi ya. Caranya gimana? Ya, caranya nanti kita jelaskan lagi. Ya. Ada program atau bukan apa? Sebutan untuk Bali Bangkit, Pak. Iya. Saya nggak tahu dari BI atau dari mana itu. Tapi saya kira ini bentuk dari optimisme gitu, Pak. Iya. Karena Bali kan karena lebih paling terpuruk lagi di antara daerah lainnya ekonominya. Paling tertekan ya, jangan tertekan ya. Kita masih kita sepakat tertekan itu. Tertekan. Nah, Bali Bangkit gitu ya. Ini konsep seperti apa, Pak, kalau dalam tanggapan dari BI? Ya, kemarin kan melihat ya, sekarang di YouTube juga ada, kemarin sore Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya juga datang, saya juga bersama Pak Wakil Gubernur melihat acara itu dengan yang dimoderator oleh Pak Ari Bayana. Istilah Bali Bangkit, mungkin kalau pernah lihat acara-acara Bank Indonesia, saya sebut bilang Bali Bangkit. Bali Bangkit ya. Memang Bali mesti bangkit ya. Harus bangkit. Karena kalau enggak kan nanti tentunya masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ya. Jadi kita perlu bangkit. Memang enggak mudah ya. Jadi konsepnya gimana? Kalau kami buat saya KRIS itu adalah satu instrumen. Sebenarnya kami dengan Pak Gubernur Provinsi Bali lebih tinggi lagi ekonominya yang bangkit. Kalau KRIS instrumen lah, instrumen jadi KRIS instrumen. Saya ingin menggabungkan bahwa tatanan kehidupan baru dengan KRIS bagian dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali, pemulihan ekonomi Bali gitu. Jadi itu ya KRIS tapi juga ekonomi kita harus bangkit. Ekonomi yang harus bangkit. Caranya gimana? Kenapa kita sasar ke DTW gitu kan? Destinasi wisata, tempat wisata itu karena memang kita pahami bahwa backbone-nya Bali ada pariwisata. Kalau kita ungkit pariwisata dan bangkit sedikit, maka yang lain akan ikut, Mas. Saya sementara berpikir itu, pengungkit paling penting adalah pariwisata. Walaupun kita belum terlalu mengharapkan dengan Wisman ya. That's fine, tapi kan Indonesia tahun lalu Bali kan 10-an juta bisnis ya. Dari berbagai provinsi. Yang 6 juta asing oke lah, sekarang kita yang 10 juta itu bisa kembali lagi, sudah satu pengungkit yang luar biasa. Jadi intinya adalah bagaimana menggerakkan kembali perekonomian Bali. Betul. Itu istilah Bali Bangkit. Bangkit ya. Mau tidak mau kita harus tetap melirik atau bersandar pada pariwisata. Iya, itu salah satu ya, kan untuk harus quick win kan, harus cepat, jangan pendek. Kalau panjang tentunya kami paralel dengan pertanian, tapi prosesnya panjang ya. Kalau kami juga beri contoh, sebulan lalu panen cabai di Karangasem, kemudian minggu lalu kita ke kakao di Jemberana panen, terus hari Kamis lalu saya ke Kentamani. Itu saya ketemu dengan binaan Bank Indonesia yang
bawang merah Ya. dan tidak ada bawang merah, dia cabai juga ada. Mereka anak-anak muda yang merasa antusias dan happy. Kayaknya dia punya uang itu. Nggak kayaknya, iya kayaknya. Punya uang gitu. Punya uang karena dia bilang saya gitu ya? tiap hari panen Pak. Okay. Dia bilang ke panen, saya kirim bawang ke Kelungkung dan sebagainya, harganya 16-17 ribu per kilo ya. Dia happy gitu ya. Jadi cuma masalahnya pasarnya dibatasin Pak. Jadi kami juga terbatas di dalam mengirim harga. Mereka happy. Saya juga saya beli beberapa, enak, bawangnya bagus-bagus ya, cabenya bagus-bagus. Happy, saya sempat menyiram, happy dia tuh. Di kakao juga happy, di Kintamani juga happy, di Karangasem juga iya. Kita memberikan contoh bahwa petani itu juga dia merasa gue nggak covid ini. Masalahnya karena orang diem nggak ngapa-ngapain, kita mau masuk nggak bisa. Jadi pasar menjadi salah satu sektor yang harus dibuka pelan-pelan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang bagus ya. Karena pasar menjadi pusat perdagangan di situ. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita bicara lagi soal bangkitnya Bali, perekonomian di Bali itu adalah menggerakkan bagaimana supaya tingkat konsumsi yang harus ditingkatkan. Konsumsi. Kan kita dengar ada gaji ke-13 ASN. Itu salah satu cara yang mungkin nggak banyak di Bali, tapi minimal adalah penaikan konsumsi. Saya juga mengapresiasi kebijakan Pak Gubernur, ada surat edaran mengenai pasar rakyat ya. Pasar rakyat. Di tiap-tiap dinas, di tiap-tiap lembaga mengadakan semacam pasar gotong royong. Pasar gotong royong. Pasar gotong royong. Jadi mengadakan pasar yang UMKM dibeli oleh pegawainya. Pegawainya beli di situ. Saya kira itu juga salah, kan yang penting pasar nih. Kalau katanya suplainya dulu untuk 16 juta orang setahun ya, atau mungkin 4,2 plus 1,5, 5,5 juta. Sekarang 1,5 pergi, maka kita yang dulu produksinya banyak itu bisa diserap oleh 4,2 juta di Bali, sehingga dia akan bergerak. Saya kira itu dan itu bisa sedikit menyelamatkan supaya pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dalam. Iya. Minusnya gitu. Iya, inflasi kita per survei kemarin, proyeksi kami, SPH kami deflasi Pak. Deflasi artinya permintaannya masih lemah sebenarnya. Masih lemah. Karena ya tadi pengungkitnya sedang berhenti gitu kan. Jadi tentunya saya dan sebagainya konsumsinya tentunya yang betul-betul saya butuhkan. Oke. Baik. Pak Tis, sebagai closing statement Pak Tis, kalau misalnya mungkin ada pemerintah sudah melakukan banyak hal ya. Banyak. Sudah pemerintah daerah. Mungkin perlu lagi dipertegas Pak Tis, apa yang mesti dilakukan pemerintah supaya lebih kencang lagi, dan masyarakat juga apa yang mesti dilakukan supaya perekonomian kita di Bali ini bangkitnya kalau bisa agak sedikit cepat lah, karena kan kita nggak bisa terpuruk lama-lama. Iya. Kemarin acaranya Pak Ari, menurut saya dari pribadi dan tentunya buat Bali sangat berterima kasih ya, dengan ada sekitar 14 atau 20 lembaga dan kementerian yang berkomitmen untuk membuat Bali bangkit. Itu minimal untuk rapat-rapat dan sebagainya itu bisa di Bali. Memang kita yang harus yakinkan bahwa pengendalian COVID oleh tim di Bali itu benar-benar bisa mengendalikan itu, membuktikan bahwa Bali bisa hijau, Bali bisa bagus, siap rumah sakit dan sebagainya, agar orang lain datang percaya ke Bali, itu menjadi penting ya. Itu menjadi bahwa Bali aman buat pengunjung itu yang menjadi kunci juga. Jadi kita harus meyakinkan. Saya juga bayangin di Jakarta mau ke Bali juga masih mikir kan, gimana, walaupun sebenarnya di Bali juga ya kayak gini nih lah, masih oke lah, nggak saling mondang. Gitu. Relatif aman lah. Relatif aman. Tapi perlu diyakinkan ya. Iya. Ada pemerintah punya tanggung jawab di sana. Masyarakat juga perlu tanggung jawab. Masyarakat, dan saya kira Pak Gubernur dan timnya dan masyarakat kita dengan sistem desa adat cukup disiplin ya. Perkara ada beberapa yaitu wajar buat dinamika lah ya. Baik. Dinamika. Terima kasih Pak Tris atas informasinya gitu ya. Jadi memang BI juga sudah melakukan banyak hal untuk bagaimana ekonomi Bali bisa bangkit, dan memang belum ada prediksi angkanya berapa nanti pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi mudah-mudahan tidak terlalu dalam. Kuncinya adalah memang secepatnya bisa menggerakkan sektor pariwisata. Tapi ini juga membutuhkan kedisiplinan semua pihak gitu Pak ya. Jangan sampai kemudian setelah dibuka naik lagi, nah ini akan jadi pukulannya kedua, itu yang berbahaya. Dan mudah-mudahan Bali bangkit ini bisa menjadi motivasi kita semua, sehingga perekonomian Bali betul-betul bisa bangkit, kita bisa hidup sejahtera lagi seperti sedia kala. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Om Santi. Terima kasih.